Sebetulnya Ibu Priyanka sudah mempunyai kartu kunci untuk membuat Rehan dan Najwa bercerai. Tapi saya heran, kenapa Ibu masih pakai cara yang aneh? Maksudnya? Iya, kenapa Ibu Priyanka tidak bilang saja pada Najwa dan Rehan bahwa bapaknya Najwa, Bapak Razak Abdurrahman itu adalah penipu. Dan dia adalah dalang dari menghilangnya suami Ibu. Tunggu. Maksudnya Ibu Hilda ini tahu semua yang terjadi di balik hilangnya suami saya? Tidak, saya tidak tahu. Tapi saya setuju dengan analisa Ibu. Saya sangat yakin kemungkinan besar yang menyebabkan hilangnya ayahnya Rehan adalah Bapak Razak Abdurrahman. Hilda, siapa kamu sebenarnya? Dan apa sebetulnya yang coba kamu sembunyikan dari saya? Sepertinya si Hilda tahu banyak tentang masa lalu suami saya dan mantan suaminya si Hasna. Kenapa Bu Priyanka? Bu Priyanka lupa ya, kalau saya adalah istrinya almarhum Haryo Kusumo Diningrat, partner bisnis Ibu. Itulah sebabnya kenapa suami saya akhirnya memutuskan untuk mengurus Rehan semenjak dia masih kecil. Tepatnya ketika Ibu berangkat ke India. Jadi itu sebabnya Raden Haryo Kusumo sangat menyayangi anak saya Rehan. Ya, Mas Haryo sangat menyayangi Rehan seperti anak kandungnya sendiri. Dan supaya Ibu tahu, saya tahu segala-galanya di balik jatuh bangun sampai runtuhnya Start Oil Company. Ini kesempatan yang sangat bagus. Kalau memang si Abdurrahman itu ada di balik hilangnya suami saya, saya harus segera memberitahu Rehan supaya dia segera menceraikan si Najwa itu. Saya juga akan mengatakannya kepada Aldi bahwa ayah dari perempuan yang sangat dicintainya adalah orang yang membuat ayah dari sahabatnya sendiri menghilang. Ibu Hilda, apakah Anda tahu di mana keberadaan suami saya sekarang? Saya tidak tahu, Bu. Itu sudah lama sekali, 20 tahun yang lalu. Yang saya ingat, pada saat itu polisi sibuk mencari-cari suami Ibu, tapi tidak pernah ada kabar. Lalu kenapa Ibu Hilda baru tahu kalau si Najwa itu adalah anaknya Razak Abdurrahman? Bukankah Najwa pernah menikah dengan Aldi? Justru itu, saya baru aja tahu ketika tadi Ibu menyebutkan Start Oil Company dan pemiliknya adalah bapaknya Najwa, Bapak Razak Abdurrahman. Ya, saya mengerti. Berarti kita sekarang harus segera memberitahu anak-anak kita mengenai kebobrokan orang tua si Najwa itu. Saya tidak ingin anak kita terpecah belah hanya karena si Najwa, anak si penipu ulung itu. Tapi bisa saja semua keadaan akan berbalik. Saya takut nanti kalau Rehan dan Aldi mengetahui hal ini. Saya takut mereka mengira Najwa dan ibunya adalah korban dari kebobrokan si Abdurrahman itu. Menurut saya lebih baik rahasia ini kita jaga dulu. Sementara waktu, sampai waktunya tepat untuk kita ceritakan pada Rehan dan Aldi. Saya setuju. Saya sangat setuju. Akhirnya kita punya senjata yang sangat ampuh untuk menyingkirkan Najwa dari anak-anak kita. Bu Hilda, saya rasa kita bisa menjadi partner yang sangat harmonis. Tentu saja, kita berdua sama-sama membenci orang yang sama. Maaf Dion, siapa yang sedang kamu tunggu sebenarnya? Apa klien dari perusahaan? Bukan. Tapi mereka adalah orang yang sangat spesial untuk kita. Spesial? Ibu? Rehan, kamu kenapa?
kelihatan kaget sekali melihat ibu ada di sini. Tapi bagaimana Ibu dan Ibu Hilda? Rehan, almarhum Raden Haryokusumo Diningrat, ayahnya Aldi dan Dion itu dulunya adalah partner bisnis ayah kamu. Memangnya kamu nggak tahu? Aku tidak tahu soal ini. Nah, aku juga nggak tahu. Kok bisa jadi kayak gitu? Tidak apa-apa. Tapi kamu sekarang kan sudah tahu alasan kenapa Pak Haryokusumo merawat dan membesarkan kamu seperti anaknya sendiri. Itu karena kedekatan almarhum dan ayahmu sangat dekat, seperti keluarga sendiri. Mari, duduk. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan. Ayo kita sama-sama berbuka. Dan kamu pimpin doanya ya. Iya. Ayo, duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ayo. Anita, maaf aku ingin tahu, kenapa wanita itu sampai menggoda suamimu? Apa dia tidak tahu kalau kamu sedang hamil? Emang dia jahat banget. Dia itu pengen banget lihat aku pisah sama suami aku. Dan aku nggak tahu ya modusnya gimana, tapi buktinya dia udah berhasil bikin suami aku ngusir aku dari rumah. Tapi, wanita macam apa yang berbuat seperti ini? Seperti apakah karakter wanita ini? Dia itu pakai jilbab, tapi hatinya busuk. Mukanya sok polos, tapi dia itu licik banget. Dan dia sok islamik, tapi itu nggak baik sama sekali. Dia kalau ngomong itu lemah lembut, nggak kayak orang jahat, tapi kelakuannya nggak sebagus kata-katanya. Aku hanya ingin tahu kenapa wanita itu tega sekali berbuat seperti ini padamu. Seperti apakah wanita itu? Itu dia, perempuan perusak rumah tangga aku. Ya Allah, benarkah itu adalah Najwa? Zain? Kamu kenapa kok kayak habis lihat setan? Anita, perutku rasanya tidak enak. Aku harus ke kamar mandi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Najwa. Silakan duduk. Maaf kamu udah nungguin aku lama. Nggak apa-apa kok. Lagian aku kesini sama temen, jadi aku nggak bete nungguin kamu. Silakan dipesan. Syukurlah. Ya Allah, kenapa ada Najwa di tempat ini? Kenapa dia muncul di semua tempat yang aku datangi? Tapi dengan siapa Najwa datang? Aku tidak melihat Rehan. Aku yakin Zain pergi barusan karena ngelihat Najwa datang. I get you. Kena kamu sekarang, Zain. Ya Allah, ini mustahil. Ternyata wanita yang berbicara dengan Anita adalah Najwa. Kenapa Zain belum kembali ya? Aku yakin Zain gak berani kesini karena ada Najwa di sini. Kalau gitu, aku harus cari cara lain biar Zain tahu Najwa siapa sebenarnya. Anita, sebenarnya ada apa kamu mengundang aku datang ke sini? Kamu itu munafik banget ya jadi perempuan.
Setelah semua yang kamu udah lakukan sama aku, kamu masih berani ketemu sama aku? Anita, kamu ini apa-apaan sih, Anita? Bukankah kita datang sini untuk bicara baik-baik? Kamu jangan sok polos ya, sok nggak tahu apa-apa. Kamu tahu kan, aku diusir dari rumah. Aku lagi hamil dan aku diusir dari rumah, Najwa. Dan semuanya gara-gara kamu. Kamu udah bikin dia gila dan tega ngusir aku dari rumah. Anita, tolong kamu jangan emosi seperti ini, Anita. Ini tuh tempat umum. Kita bisa bicara di tempat lain, Anita. Apa kamu nggak malu? Malu. Aku nggak malu karena aku nggak salah apa-apa. Aku tahu kenapa kamu malu. Kamu malu karena semua orang di sini tahu siapa yang merusak rumah tangga aku. Anita, semua itu nggak benar. Aku mohon tolong jangan emosi dulu, Anita. Apanya nggak bener, Najwa? Semuanya aku omongin itu bener. Kamu tahu nggak? Otaknya Aldi itu kamu terus yang dipikirin, tau nggak? Maafin aku, Anita. Aku sama sekali nggak bermaksud membuat kamu seperti ini. Tapi kamu juga harus ingat, aku juga sudah bersuami. Kamu harus tawakal, kamu serahkan semuanya sama Allah. Gampang banget ya kamu ngomong kayak gitu. Kamu nggak pernah hamil sih. Kamu nggak tahu rasanya punya masa depan suram. Dan kamu sadar nggak? Aku akan ngelahirin anak ini tanpa ada suami di samping aku. Aku ingin sekali membantumu, Najwa. Tapi kau harus menahan diri. Karena aku tidak mau kamu tahu tentang kedatanganku di Jakarta. Sampai waktunya nanti, kamu akan tahu tentang semuanya. Anita, aku paham apa yang kamu rasakan. Hati aku juga sangat hancur. Ketika suami aku memilih perempuan lain dan menceraikan aku. Tapi percayalah, Anita. Allah itu punya rencana indah untuk semua umatnya. Sekarang aku udah terbebas dari rasa sakit hati. Karena Allah sudah menggantikan suami aku dengan lelaki yang sangat sempurna. Rehan sangat mencintai aku lebih dari apapun di dunia ini. Kamu jangan memutarbalikkan fakta ya, Najwa. Allah itu nggak pernah punya rencana buruk buat umatnya. Dan Allah nggak pernah mau umatnya itu hancur kayak aku. Kamu jangan so muslimah deh, masa munafik. Anita, aku mohon. Janganlah kamu berputus asa dengan semua yang kamu alami. Karena ini adalah bagian dari cobaan hidup yang harus kamu jalani. Kamu harus ikhlas menjalani semuanya, Anita. Kamu jangan ceramain aku di sini ya. Aku nggak butuh pendapat kamu. Aku cuma berusaha mengingatkan kamu, Anita. Dan aku akan selalu mendoakan semoga rumah tangga kamu dan Aldi itu rukun. Rukun kamu bilang? Mana bisa rukun lagi? Aku udah diusir dari rumah dan kamu tahu nggak kenapa aku diusir? Karena dia takut aku menghalangi dia untuk nikahin kamu lagi. Gila nggak? Aku udah mempengaruhi otak dia. Anita, aku akan berusaha untuk ngomong sama Aldi. Aku akan coba untuk bicara dengan Aldi supaya dia bisa menerima kamu kembali. Kamu gak usah khawatir. Tapi kamu juga harus ingat, aku melakukan ini semua bukan untuk merebut Aldi, tapi semata-mata untuk membantu kamu, supaya kamu bisa mempertahankan rumah tangga kalian. Terus kamu pikir aku percaya gitu? Aku tahu kok, di belakang niat kamu pasti ada rencana busuk kan? Aku rasa kamu sudah menyampaikan semua yang ingin kamu sampaikan. Dan aku juga sudah menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan. Terima kasih, Anita. Assalamualaikum. Maaf Anita, apa aku terlalu lama? Kamu kemana aja sih? Kok lama banget? Tadi aku juga sempat menerima telepon dari India. Ada masalah yang sangat penting. Kamu pikir aku nggak tahu kamu sembunyi, Zain?
Kamu pasti udah dengar pembicaraan aku sama Najwa. Gampang banget ya kamu ngomong kayak gitu. Kamu nggak pernah hamil sih. Kamu nggak tahu rasanya punya masa depan suram. Dan kamu sadar nggak? Aku akan ngelahirin anak ini tanpa ada suami di samping aku. Aku udah diusir dari rumah. Dan kamu tahu nggak kenapa aku diusir? Karena dia takut aku menghalangi dia untuk nikahin kamu lagi. Gila nggak? Anita, semoga kamu mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk keutuhan rumah tangga kamu dengan Aldi. Sehingga kamu bisa terbebas dari prasangka buruk terhadap orang lain. Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam Najwa. Apa Anita bersama kamu? Kamu tidak apa-apa kan? Di mana kamu sekarang? Aku baik-baik aja kok. Aku sama Anita cuma bicara baik-baik kok. Kita cuma saling menanyakan apa kabar aja. Saya permisi sebentar, Bu Hilda. Dion? Iya. Tapi masalahnya, aku mendengar kesedihan dari cara kamu bicara. Rehan, kamu udah berlebihan. Aku kan udah bilang sama kamu. Aku sama Anita baik-baik aja. Lagi pula Anita itu adalah perempuan yang dipilih oleh Aldi. Alhamdulillah Najwa, kalau kamu baik-baik saja. Aku membebaskanmu Najwa. Di mana kamu sekarang? Apa perlu aku menjemputmu ke sana? Aku tidak ingin kamu terlambat pulang atau ada apa-apa. Nggak usah Rehan, aku sekarang udah mau pulang kok. Lagian kamu juga capek kan pulang dari kantor. Sekarang lebih baik, aku pulang duluan aja ke rumah. Nanti aku siapin air panas buat kamu mandi. Iya, Bu. Mungkin sinyalnya jelek kali ya. Nanti di rumah juga kita bakal ketemu. Cukup, Rehan. Kamu bisa bicara dengan Najwa sepanjang malam nanti di rumah. Tapi sekarang, di sana ada Ibu Hilda dan Dion yang sudah berbaik hati memberikan kamu pekerjaan. Tapi Najwa dan aku sedang bicara soal yang penting, Bu. Najwa lagi. Pokoknya Ibu tidak mau mendengar kamu menyebutkan nama Najwa lagi. Khususnya malam ini. Di sana itu ada Ibu Hilda dan Dion yang sudah berbaik hati kepada kamu. Tapi Handphone ini akan Ibu simpan sampai makan malam kita selesai. Bu, bisa